Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subul al-hidayah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bisanad al-muttasil ila al-Syekh al-Fadil Umar Abdul Jabbar rahimahullahu ta'ala wa adamallahu nafa'a bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir as-salihin fi ad-darain amin. Qala hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajar al-aswad. Keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi pertengkaran antara suku Quraisy dalam meletakkan hajar aswad. Fil khamisati wa thalathina min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Umur Nabi 35 tahun, orang Quraisy merenovasi Ka'bah. Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha, dan Rasulullah SAW saat direnovasi ikut bekerja bersama masyarakat Makkah al-Mukarramah. Wa kana yahmilu hijarata ma'ashrafi Quraisy, dia ikut bahkan mengangkat bebatuan bersama pembesar-pembesar Quraisy. Wa ma'ahu ammuhul Abbas, bersamanya ikut serta adalah pamannya Abbas. Ada dua versi minimal cerita yang kita bisa dapatkan di kitab-kitab kenapa mereka merenovasi Ka'bah. Pertama, terjadi banjir bandang di kota Mekah mengakibatkan hampir setengah dari bangunan Ka'bah rusak. Ada juga yang meriwayatkan terjadi kebakaran di Mekah mengakibatkan bangunan Ka'bah rusak. Karena orang kafir Quraisy Mekah, bagaimanapun kekafiran mereka pada waktu itu, mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Saat Ka'bah rusak, mereka merenovasi bergotong royong bersama-sama. Kita lihat tadi bahwa pembesar atau pimpinan Quraisy pun ikut ngaduk semen, ngangkat batu bersama-sama semua masyarakat saat direnovasi Ka'bah. Dan Rasulullah SAW ikut bersama mereka. Ya. Di saat ini ada peristiwa bahwa Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu mengatakan apa? Muhammad, angkat kenapa sarungmu atau jubahmu biar langkah kakimu lebih lega saat mengangkat batu. Karena Abbas adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mencoba mengangkat sarungnya tadi. Ketika sarungnya diangkat, kelihatan ujung pahanya, pangkal pahanya melewati sedikit batas lututnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW pingsan seketika ketika auratnya terlihat. Nah, gitu ya. Di kitab-kitab panjang kita lihat banyak sekali momen di mana Rasulullah SAW dijaga oleh Allah total agar tidak melakukan yang Allah tidak sukai. Salah satunya di peristiwa renovasi Ka'bah ini saat Nabi Muhammad SAW mengangkat batu, Abbas melihat, angkat saja sarungmu sehingga lebih leluasa geraknya. Diangkat oleh Rasulullah SAW, namun pas ketika pangkal pahanya kelihatan, dia jatuh pingsan. Sejak itu Rasulullah SAW, begitu juga saudara-saudara yang lain, tidak pernah menyuruh Nabi SAW untuk membuka auratnya. Gitu ya. Waqtalafat Quraisyun fi man yadha'ul hajar al-aswada makanah. Orang Quraisy berbeda pendapat siapa ini yang paling layak meletakkan kembali Hajar Aswad. Tsumma ittafaqu ala an yakuna al-hakamu awwala dakhilin minal masjid. Kemudian orang Quraisy sepakat bahwa yang berhak memutuskan siapa yang meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya adalah orang yang paling cepat besok pagi datang ke Ka'bah. Kalau kita pelajari ini nanti ya, bahwa pertengkaran atau perdebatan mereka dalam siapa yang meletakkan Hajar Aswad ini hampir bunuh-bunuhan. Maka kami saat mempelajari ini ada pesan dari guru-guru kita ya, bahwa umat Islam itu tidak pantas berdebat berbeda pendapat. Nggak pantas kita. Yang pantas kita ini saling menghargai bila berbeda pendapat. Dan gak mungkin juga kita umat Islam ini, ulama dari Sabang sampai Merauke, barat ke timur, utara ke selatan, setiap negara yang pelajari perspektif Al-Quran, hadis dan sebagainya, kita satu pendapat semuanya. Gak mungkin. Justru menurut saya, dan begitu juga yang saya dapatkan dari banyak guru-guru saya, bahwa
perbedaan analisa teks suci kita Al-Quran maupun hadis dari ulama-ulama ini, itulah kekayaan, itulah kehebatan agama ini, gitu ya. Jangan kita paksa pendapat kita harus diterima oleh orang banyak, atau kita doktrin semua orang mengikuti pendapat kita dengan alasan bahwa ini dari Al-Quran loh. Tidak bisa ya. Al-Quran ini memiliki makna yang beragam ya. Walau dia satu teks, walau katanya sama. Belum lagi ulama yang menganalisa memiliki background yang berbeda atau kondisi yang berbeda. Banyak hal yang menyebabkan seseorang memiliki sudut pandang analisa yang mengakibatkan dia berbeda dengan yang lain. Nah, bagi saya yang saya pelajari dari guru-guru saya, justru perbedaan ini indah gitu ya. Nggak apa-apa, biarkan saja dia selama alat analisanya jelas ya. Selama selain alat analisanya jelas, konsisten memakai alat analisa yang dia gunakan untuk menghasilkan satu pendapat tadi gitu ya. Nah, ini tentu jangan sembarangan pula kita mengumumkan bahwa saya berhak menganalisa ya, karena tidak boleh dong sembarangan orang ikut menganalisa Al-Quran, apalagi dia tidak punya alat analisanya gitu ya. Orang yang boleh menganalisa Al-Quran, dia harus memiliki analisanya, atau kalau sekedar jadi petunjuk hidupnya ya mungkin boleh sekedar dia bisa menerjemahkan. Tapi ketika sudah masuk di wilayah fatwa, perbedaan pendapat, ya seseorang harus berargumen dengan baik kenapa hasil analisa itu dihasilkan seperti itu. Namun begitupun saat perbedaan itu ada, sifat kita apa ya? Legowo. Jangan kita bertengkar. Lihat nih, orang Quraisy, orang kafir, sampai hari ini kekafiran begitu. Mereka mudah sekali tersinggung dengan perbedaan pendapat. Muslim, mukmin, tidak begitu. Muslim, mukmin yang baik, yang paham Al-Quran dan Sunnah, mudah legowo menerima perbedaan pendapat. Kalaupun toh misalnya saya dengan teman saya yang sama juga ikut belajar agama tidak ketemu, maka saya coba mempelajari apa alat analisa dia, kenapa menghasilkan pendapat itu. Sayyid Muhammad Al-Maliki saat saya belajar di Mekah mengatakan begitu. Ya, melihat orang yang berbeda pendapat dengan kita, atau kita dengar orang yang berpendapat dengan kita, jangan langsung dibantah. Dibaca dulu, dikaji dulu. Kalau ternyata alat analisa kita kurang sehingga kita tidak mendapatkan hasil pendapatnya dia tadi, alangkah baiknya kita silaturahim, bertanya, berguru, belajar lagi. Mohon maaf Tuan Syekh, mohon maaf Habib, mohon maaf Kiai, ini kenapa bisa hasil analisa antum menyimpulkan seperti ini? Barangkali saya tidak paham analisanya. Sehingga apa? Antar sesama kita umat Islam, nggak usah perang-perangan dalil, apalagi di media sosial. Nah, di sini kita lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi perbedaan pendapat tentang siapa yang paling berhak meletakkan Hajarul Aswad. Pada waktu itu hampir saja mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah bimbing mereka dengan keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memutuskan yang layak memberi keputusan besok adalah orang yang paling cepat masuk Ka'bah, masuk ke masjid. Ini sindiran telak bagi kita umat Islam ini ya. Memilih pemimpin itu harus yang dekat masjid gitu ya. Kita nggak paham ilmu ini ya, bahwa kita kadang-kadang sembarangan aja memilih pemimpin. Lihat, kafir Quraisy yang pada saat itu penyembah berhala, judi, khamar, zina adalah kebiasaan mereka. Namun saat harus memilih seorang yang memutuskan keputusan yang sangat genting, mereka pilih orang yang paling duluan masuk masjid besok pagi. Mungkin perlu kita pelajari itu ya. Fakana awwal dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok yang pertama kali masuk masjid adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa farihat Quraisyun bihi. Orang Quraisy gembira, senang karena mendengar berita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali memasuki masjid di pagi hari. Kenapa mereka gembira dan senang? Karena mereka mengenal sosok Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang amin, jujur, amanah, peduli, tidak egois, punya akhlakul karimah. Ini yang membuat mereka senang.
Jadi kriteria pemimpin itu akhlaknya dulu, bukan lulusan mana dia, bukan partai mana dia, bukan ya. Nggak penting partai mana dia, tapi kalau dia memiliki akhlakul karimah yang baik, dekat dengan masjid, dia layak memimpin kita. Wa qalu radina bil amin. Ya, maka orang Mekah mengatakan apa? Oh, Muhammad al-Amin, udah kami setuju. Apapun keputusannya dari Muhammad, kami terima. Masya Allah, ini luar biasa. Kita perlu juga belajar dari masyarakat jahiliyah Makkah al-Mukarramah pada waktu itu ya. Oh, jangan jangan-jangan kita lebih jahiliyah dari mereka, gitu kan? Fadha'al hajara fi rida'in. Nabi Muhammad SAW membentangkan selendangnya atau ridaknya, gitu ya. Talaba min kulli, setelah dia bentangkan ridaknya, selendangnya, dia taruh di tengah-tengah selendangnya Hajarul Aswad. Wa talaba min kulli ra'isin an yumsika bi tarafin minar rida. Dan dia minta seluruh kepala suku di Mekah memegang pinggiran rida. Summa amarahum bi raf'ih. Kemudian Nabi memerintahkan mereka mengangkat selendang yang di atasnya Hajarul Aswad. Falamma wasalu bihi ila mawdi'ih. Ketika sampai sudah di bibir tempat meletakkan Hajarul Aswad, akhadahu Rasulu sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Dia sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya yang mulia mengambil Hajar Aswad, wa wada'ahu biyadihi syarifati, dan dia sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya yang mulia. Fazalal khilafu bihukmihi, maka tentrem, nyaman, semua orang merasa adil, hilang seluruh perdebatan dengan kebijaksanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi, dan orang Quraisy terpesona dengan hebatnya cara berfikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat terakhir ini ingin saya sampaikan bahwa wahai kita saudara-saudaraku sahabatul rahmah al-fajar, struktur berpikir, cara berpikir itu perlu dipelajari ya. Bila struktur berpikir kita, bila analisa berpikir kita rusak, maka hasil yang kita keluarkan pun rusak. Kalau kita dulu di pesantren mempelajari ini dengan istilah ilmu mantiq, ya, di sana ada pembelajaran tentang qiyas, ya, bagaimana qiyas atau analisa berpikir yang benar yang menghasilkan pendapat yang benar. Minimal ada 16 qiyas seingat yang saya pelajari, hanya 4 analisa yang bisa masuk akal dan bagus. Tentu bagi orang yang pelajarinya lebih dalam lagi, memiliki analisa-analisa yang lebih hebat lagi ya, maka di penutup kata ini min quwwati fikrihi, betapa hebatnya cara berpikir Nabi Muhammad SAW, analisa berpikir Rasulullah SAW membuat orang Quraisy Mekah terpesona dengan hal tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.